Halo, kembali lagi dengan Julian Bartekno. Jadi pada awal tahun ini saya berkesempatan untuk jalan-jalan ke Jepang ya, di mana saya nggak ketinggalan juga mengunjungi beberapa pusat elektronik di Jepang seperti Big Camera dan Yodobashi. Dan tentunya yang nggak kelewatan saya lihat adalah bagian laptop ya, di mana pada bagian laptop terdapat banyak brand-brand dari Jepang yang nggak bisa kita temui di negara-negara lain atau susah banget ditemui di negara lain selain Jepang. Jadi di bagian laptop selain merek mainstream seperti Asus, Acer, HP, Lenovo, dan kawan-kawan, ada juga merek-merek yang khusus ada di Jepang seperti NEC, kemudian Fujitsu, kemudian juga Dynavook yang dulunya itu Toshiba, kemudian ada Panasonic dan Toughbook, dan juga Vaio. Dimana kalau untuk Vaio itu dulu kita tahunya adalah Sony Vaio, sekarang Vaio aja. Nah, kalau dilihat dari sekilas sepertinya laptop Jepang tuh nggak ada bedanya dengan laptop-laptop dari brand lain ya. Jadi ya itu ada layarnya, ada keyboardnya, ada trackpadnya, dan ya fitur-fitur yang membuat kita tuh ngeh kalau itu adalah laptop. Tapi kalau kita perhatikan lebih dekat, sebenarnya ada satu hal yang bisa dibilang tuh menjadi tren dari laptop-laptop Jepang ya. Nggak semuanya sih, tapi secara mainstream inilah trennya. Apa itu trennya? Yaitu adalah laptop Jepang itu kebanyakan utilitarian. Nah, apa sih utilitarian itu? Pada intinya utilitarian itu adalah kita itu mengedepankan fungsi ketimbang form ya, ketimbang bentuk, ketimbang gayanya ya. Nah, salah satu yang membuat kelihatan utilitarian itu adalah jumlah portnya. Jadi begini, laptop-laptop Jepang itu secara ukuran itu biasanya ya di 13-14 inci lah. Mereka itu nggak seperti Korea yang suka laptop 15 atau 17 inci. Jadi kalau saya jalan-jalan di sekitar sini ya banyak orang tuh menggunakan laptop gede-gede ya. 15-17 inci dan bukan laptop gaming. Nah, tapi uniknya meskipun ukurannya itu compact ya 13-14 inci bisa dibilang cukup compact lah ya. Portnya itu nggak nanggung-nanggung ya. Jadi biasanya itu pada lengkap ya. Jadi ada USB-nya itu mungkin nggak cuma satu atau dua tapi bahkan sampai tiga. Kemudian juga ada beberapa model yang masih pakai VGA, kemudian juga ada yang pakai LAN port, dan sebagainya. Pokoknya segala macam itu dijejelin di chassis yang sedemikian kecil, 13-14 inci. Nah, salah satu pengejauhan tahannya itu bisa kita lihat dari laptop Vaio yang satu ini. Bisa dilihat nih, laptop itu nggak gede, tapi portnya itu banyak banget. Nah, aspek lain yang bisa kita lihat sebagai utilitarian adalah dari segi ketangguhannya ya. Misalnya di sini adalah Panasonic Toughbook ya, di mana Toughbook itu adalah satu lini laptop yang bisa dibilang tuh rugged ya. Jadi dia itu khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin di lapangan dan mungkin bisa kebanting atau terkena elemen air, udara dan sebagainya. Nah, Toughbook itu punya IP rating military standard. Nah, ini military standard jangan disamakan dengan military standard laptop-laptop mainstream ya. Setahu saya misalnya seperti Acer itu kan beberapa laptopnya pakai military standard. Nah, ini military standardnya beda kelas. Selain itu mereka juga menekankan pada battery life yang panjang dan juga dia itu punya konektivitas 4G atau 5G ya. Ini kan mungkin di lapangan nggak ada WiFi. Jadi orang-orang itu yang pakai Toughbook mungkin dia harus tetap terkoneksi ke internet dengan cara apapun, dan ini caranya adalah dengan menanamkan modem 4G atau 5G. Nah, ini saya nggak bisa membuktikan secara saintifik, tapi kalau buat teman-teman mungkin yang di sini cukup senior, kalau pernah dengar laptop seperti Fujitsu, tahu dong ketangguhannya seperti apa. Nah, yang punya Fujitsu silahkan komen di bawah. Nah, tapi apa sih pentingnya kita tuh tahu kalau laptop dari Jepang itu seperti itu ya, utilitarian banget ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa saya petik pelajarannya. Jadi pertama, kalau Jepang itu pertama jelas tadi dia mengedepankan fungsi ketimbang form ya. Dan orang Jepang itu karena kalau kita lihat sehari-hari itu mereka itu sering bercommute ya, berpergian ke rumah dan kantor dan ke tempat lain itu semuanya pakai transportasi umum, tentunya mereka itu pengen dong laptopnya itu ya nggak terlalu berat ya. Jadi mungkin 13-14 inci, nggak kegedean 15-17 inci, itu kan harus pakai mobil atau pakai backpack yang gede banget. Nah, itu kan kurang nyaman ya. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan orang-orang Jepang yang kantoran seperti itu. Saya juga bisa lihat di sini kalau orang-orang Jepang itu mereka nggak pengen nih kalau mereka tuh bawa banyak dongle ya. Mungkin mereka saat kerja itu nggak pengen tuh lagi kerja atau mau presentasi itu, ternyata dongle nggak ada, nggak bisa presentasi. Nah, kalau semua port yang pentingnya ada di laptop kan jadi nggak terlalu khawatir lagi ya. Semuanya itu sudah built-in dan tinggal pakai aja. Dan sayangnya nih tren-tren seperti ini cukup banyak dihilangkan dari laptop-laptop modern ya. Misalnya seperti MacBook yang saya satu ini nih, dia itu cuma punya satu headphone jack ya di sebelah sini. Kemudian di sini ada dua buah USB Type-C dan ada satu buah MagSafe ya. Ya cuma begitu aja sedikit. Dan nggak cuma MacBook, ini laptop saya yang satu ini Samsung Galaxy Book, ini mendingan sebenarnya. Jadi dia ada headphone jack, ada HDMI ya di sebelah sini, kemudian ada dua buah USB Type-C. Jadi minimal ada HDMI, kalau saya mau presentasi tinggal colok aja, nggak perlu bawa dongle ya. Dengan asumsi semua orang sudah pakai, semua perkantoran itu sudah pakai HDMI. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa dibilang cukup oke ya. Jadi kelihatan etos kerja Jepang itu seperti apa. Tapi nih di sisi lain saya juga melihat di sini ada kekurangan ya.
Dimana menurut saya itu ada beberapa port yang mungkin sudah outdated ya. Menurut saya untuk VGA mungkin zaman sekarang udah nggak perlu-perlu amat lah, karena ya VGA itu kan sudah mulai ditinggalkan, semua proyektor aja kalau mungkin sudah cukup modern, sudah pakai HDMI ya, HDMI. Karena ya secara kemampuan VGA itu bisa dibilang paling rendah ketimbang misalnya HDMI atau mungkin DisplayPort, atau bahkan zaman sekarang juga sudah bisa beberapa monitor itu menerima input langsung dari USB-C. Jadi nggak perlu kita pakai dongle lagi. Ini juga menunjukkan kalau beberapa perusahaan besar Jepang, beberapa tempat kerja di Jepang itu bisa dibilang masih sangat-sangat konservatif ya. Ini sebagai info aja nih, Jepang itu baru mempensiunkan floppy disk di lingkungan pemerintahan itu pada tahun 2024. Floppy disk itu saya nggak tahu kapan hilangnya. Saya kayak zaman saya SMP juga udah hilang itu. Ya, saya kira minimal lebih dari 10 tahun lalu lah sudah hilang. Dan bahkan itu juga sudah nggak mainstream pada saat itu. Ya begitulah, lain negara, lain budaya. Jadi kita lihat aja Jepang seperti itu, kita ambil yang bagus-bagusnya. Dan yang terlalu konservatif mungkin kita tinggalkan aja, karena yang namanya negara, kita semua itu harus maju. Teknologi juga harus maju. Jadi ya untuk yang terlalu legacy seperti misalnya VGA, menurut saya nggak dilanjutkan juga nggak apa-apa. Nah, mungkin sedikit tambahan informasi dari pengalaman saya, kalau Anda itu pengen misalnya tertarik nih untuk beli laptop dari Jepang karena ada fitur-fitur tersebut. Nah, ini siap-siap menurut saya itu Anda itu harus bayar agak mahal ya, karena beli elektronik di Jepang itu menurut saya agak-agak kurang recommended kalau kita melihat dari segi harga ya. Jadi relatif mahal, dan meskipun kalau kita tuh Indonesia datang ke sana habis itu balik pakai apa namanya tuh tax free ya, tax refund, itu juga kadang-kadang masih nggak terlalu worth it ya. Jadi kalau Anda memang tujuan untuk pengen belanja di Jepang karena murah, mungkin ini bukan tujuan yang tepat ya, bukan motivasi yang tepat ya. Kalau untuk seperti itu menurut saya masih lebih masuk akal misalnya kita ke Korea atau mungkin ke Singapura ya. Singapura lah yang lebih terkenal. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten lebih teknologi lainnya. Saya Jota, terima kasih telah menonton.